mau tanya Bu terkait kegiatan hari ini di Dinas Perindakop ini apa Bu? Jadi kegiatan hari ini adalah pembukaan pelatihan kewirausahaan pengolahan ikan. Dilaksanakan selama 2 hari, pesertanya 30 orang. Selanjutnya nanti setelah itu akan diadakan lagi pelatihan pembuatan kue. Jadi pesertanya adalah calon pelaku wirausahawan atau pelaku wirausahawan, ya, itu pesertanya. Nah, kemudian adapun tujuannya adalah melatih para peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan atau bisnis sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Itu tujuannya. Pesertanya dari mana ya? Kecamatan mana aja? Pesertanya dari berbagai kecamatan, ya. Ada dari Tanjung, ada dari Sambaliung, ada dari Gunung Tagul, Teluk Bayur, ada dari Tabalar dan lain sebagainya. Terbatas hanya 30 orang yang sesungguhnya seharusnya itu lebih daripada itu, hanya karena izin dari protokol kesehatan kalau dalam ruangan hanya 30 orang, jadi hanya 30 orang, dibatasi 30 orang. Itu sertanya terbatas karena standar protokol kesehatan. Iya. Ya? Jadi 30 orang tuh acak dari 13 kecamatan Bu ya? Iya. Nanti kan ada lagi pelatihan membuat kue. Setelah itu nanti ada pelatihan manajemen kewirausahaan. Pelatihan manajemen kewirausahaan ini materinya antara lain bagaimana memanage usaha, ya, agar bisa berjalan dengan baik. Bagaimana mengelola keuangannya, ya kan? Seperti itu. Bagaimana menghadapi pembeli. Ya, kita tahu bahwa pembeli itu adalah raja. Jadi bagaimana menetapkan harga, kemudian bagaimana mempromosikan produk, ya. Itu yang diberikan materinya, yang diberikan pada pelatihan kewirausahaan. Kemudian kami juga meminta kepada provinsi untuk mengadakan kegiatan di Bero ini. Jadi insya Allah tanggal 13 nanti, jika izinnya sudah keluar, provinsi juga akan mengadakan pelatihan di Berau, yaitu pelatihan pemanfaatan lidi, ya, baik itu lidi kelapa, lidi kemudian tempurung kelapa, ya. Kemudian juga pelatihan perkoperasian, khususnya pembuatan laporan keuangan perkoperasian. Jadi memang ada beberapa acara yang akan digelar oleh Dinas Kependak Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan SDM para pelaku UMKM di Kabupaten Berau. Betapa bahwa UMKM ini sangat menentukan maju tidaknya suatu ekonomi. Saya katakan bahwa sesuai dengan meeting yang kami adakan dengan pimpinan BRI pusat pada saat itu, bahwa ada 97% tenaga kerja itu terseratnya di UMKM. Di masa pandemi ini Bu, mulai bulan Januari 2021 sampai sekarang nih, peningkatan UMKM-nya gimana Bu di Kabupaten Berau? Peningkatan UMKM itu sangat meningkat di Kabupaten Berau. Jadi 2 tahun yang lalu saya masuk ke sini, itu data di sini hanya 1.500 pelaku UMKM. 1.200. Iya, kemudian kemarin waktu kita mendapatkan penghargaan Nata Mukti dari ICSB Indonesia Award yang diterima oleh almarhum Bapak Muharram tanggal 17 September, itu jumlah UMKM kita sekitar 7.000 lebih. Jadi Nata Mukti itu diberikan kepada kabupaten kota yang berhasil mendorong keberlangsungan UMKM di wilayahnya.
dari 1.000 naik sampai 7.000 Bu ya. 1.500 naik menjadi 7.000. 7.000-an. Sekarang yang tercatat kurang lebih ada 14.000 kalau saya tidak salah ya. 14.000 ya. Ya, hanya ini di data masih sekitar 13, tapi saya tanya tadi ODS-nya katanya sudah mencapai 14. Hanya ini laporan yang ada di atas meja ini masih sekitar 13. Berarti Kurang lebih itulah 13-14. signifikan kenaikannya Bu ya. Sangat meningkat pelaku UMKM di Kabupaten Berau. Jadi semenjak dari Perindakop terus memberikan arahan SDM-nya, semenjak itu pula meningkat ya. Meningkat. Karena memang kita memberikan, selain kita melatih secara skillnya bagaimana membuat produk, kita juga memberikan pelatihan manajemennya. Ya, manajemen kewirausahaan yang akan dilaksanakan nanti setelah Lebaran. Lebaran Idul Adha Bu ya. Iya. Bu, kalau umpamanya ada lagi pihak wirausaha UMKM menengah kecil ini yang ingin mendaftarkan diri sebagai UMKM di sini, terdaftar, caranya gimana untuk membuat pelatihan Bu? Sebenarnya mendaftarkan datang saja ke Dinas Keperindak, bawa KTP-nya ya, terus foto usahanya. Kita akan daftarkan sebagai pelaku usaha, kemudian izin surat keterangan usahanya minimal dari lurah, ya kan, surat keterangan usaha bahwa dia memang punya usaha. Nah itu kan nanti kami ambil kontak personnya, dan nanti kalau ada pelatihan kan kita akan umumkan juga di situ. Diundang Bu ya. Diumumkan. Oke. Iya. Harapan kedepannya buat peserta UMKM yang sedang melakukan Ya, bagi peserta pelaku UMKM yang sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, agar betul-betul ilmunya itu dimanfaatkan dengan baik ya, sehingga bisa meningkatkan usahanya ya. Jadi begitu sudah mendapatkan pelatihan, silahkan Ibu membuat suatu produk ya yang kira-kira nanti bisa ditawarkan, yang bisa ditawarkan baik melalui media sosial maupun mungkin menitip-nitip ke warung atau kemana. Langkah-langkah awal kan seperti itu. Nah, kenapa banyak orang gagal menjadi wirausahawan? Karena kan secara teori dia tidak berani untuk memulai. Jadi di sini dituntut keberanian untuk memulai, ya kan? Jadi banyak orang yang berminat menjadi wirausahawan tetapi gagal, tidak sukses karena memang tidak punya keberanian untuk memulai. Jadi beranilah untuk memulai dengan skill yang Ibu sudah atau Bapak sudah peroleh ya. Jadi mulailah dari kecil, nanti insya Allah akan lama-lama menjadi besar. Jadi ada kemungkinan gini Bu ya, ada kemungkinan seandainya para ibu-ibu atau emak-emak atau para kaum muda ini mau mulai usahanya tapi bingung, bisa konsultasi ke Perindakop sini juga ya? Bisa Bu ya? Silakan. Oh. Iya, yang jelas kan harus punya keberanian, dan jika kita secara teori jika ingin unggul di dalam persaingan, ada 4 hal yang harus dijaga, antara lain harga, ya, harga harus bisa bersaing, kualitas harus dipertahankan dan dijaga, kemudian kontinuitas produk jangan putus, kemudian yang berikutnya adalah pelayanan yang baik, konsumen ya. Ya, pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Ya. Jadi kunci utamanya harus berani memulai Bu ya. Harus berani memulai. Kalau tidak berani memulai, saya membuka usaha ini, kapan ya mulainya? Nanti jangan-jangan nanti saya rugi, jangan-jangan nanti saya bangkrut, akhirnya tidak terrealisasi kan. Jadi kuncinya kalau ingin jadi pengusaha itu harus berani memulai. Tapi beraninya itu juga harus berani penuh hitung-hitungan kan. Harus ada SDM-nya. Harus dong. Intinya kalau mau SDM ke Perindakop. Dengan Ibu siapa? Ibu Hajah Senowati.
Sebagai apa sih nih Bu? Kepala Bidang Koperasi UKM. Terima kasih banyak. Semua kursi kita pinggirkan.